Melanjutkan part sebelumnya yang dimana Levi telah memutuskan untuk pergi ke kerajaan Ksatria atas saran dari Guilford untuk mencari informasi tentang keberadaan Nightshara. Namun tanpa Levi sadari kepergiannya telah diawasi oleh Bonaf kaki tangan sang ratu dari kerajaan Ksatria. Lalu scene berpindah terlihat Levi telah sampai di depan gerbang kastil kerajaan Ksatria. Akan tetapi ia harus berlari menjauh dari gerbang, karena kedua penjaga itu malah ingin menangkap Levi. Rupanya beberapa saat yang lalu setelah Levi sampai di kastil Ksatria, ternyata poster buronannya telah beredar sampai ke kerajaan Ksatria dan karena hal itulah para penjaga begitu bersemangat setelah melihat hadiah yang dijanjikan. Namun Levi begitu heran mengapa para penjaga itu sampai meninggalkan pos penjaganya. Ia juga menyadari jika dibiarkan seperti ini maka situasinya akan semakin memburuk, dan karena hal itu Levi berniat menghabisi kedua penjaga itu. Namun di saat ia ingin melakukannya tiba-tiba saja dia teringat kembali dengan Guilford yang memintanya untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan karena hal itu Levi mengurungkan niatnya untuk menghabisi kedua penjaga itu. Kedua penjaga itu begitu marah sambil meminta Levi untuk berhenti. Dan di tengah-tengah pelariannya, Levi melihat beberapa monster sedang berlarian mencoba memangsa beberapa pedagang di bawah sana. Levi yang melihat itu langsung menoleh karena dia tahu kalau itu adalah monster yang sama yang berada di hutan Black. Para pedagang yang melihat segerombolan monster datang langsung meninggalkan barang bawaan mereka untuk menyelamatkan diri. Salah satu dari pedagang itu juga begitu tidak menduga kalau hal seperti ini akan terjadi di kota Ksatria. Bahkan Levi juga begitu bingung mengapa ada monster di dekat kota. Monster-monster itu langsung memakan beberapa pedagang tanpa pandang bulu. Dan karena saking paniknya salah satu pedagang yang akan kita panggil Mas Kumis tidak sengaja terjatuh karena saking paniknya. Si monster yang melihat itu langsung bersiap dengan cakar tajamnya untuk memangsa Mas Kumis. Mas Kumis begitu ketakutan melihat seekor monster akan memakannya. Namun untungnya seseorang datang dan berhasil menyelamatkan Mas Kumis. Levi yang melihat itu begitu kagum dan menurutnya kemampuan pria itu tidak terlalu buruk. Ia juga berpikir kalau mereka bisa menahan beberapa monster mungkin para kesatria dari kerajaan Ksatria akan datang dan membantu mereka semua. Rupanya pria itu tidak datang sendirian. Terlihat dua kawannya telah datang dan bersiap membantunya. Sambil tersenyum pria itu mengatakan kepada Mas Kumis kalau dia sangat beruntung karena dia bertemu dengan orang sepertinya di situasi seperti ini. Mas Kumis yang mendengar itu begitu senang. Ia juga akan memberikan imbalan yang cukup besar jika mereka bisa menjaga gerobaknya. Levi yang melihat mereka bertiga menyadari kalau mereka adalah seorang mercenary. Ia juga begitu heran mengapa mercenary berada di tempat ini. Ia juga bertanya-tanya apa yang dilakukan para tentara Ksatria. Dan terlihat kedua tentara itu begitu ketakutan. Bahkan mereka sepakat untuk berpura-pura tidak melihat semua kejadian di bawah sana. Setelahnya mereka memutuskan untuk kembali ke pos penjaga. Meskipun mereka berdua harus membiarkan seorang buronan dengan hadiah tinggi pergi. Levi begitu kesal melihat kedua tentara itu. Karena mereka berdua pergi begitu saja meski ada orang yang membutuhkan bantuan mereka. Meskipun Levi sangat yakin kalau dia lebih kuat dari monster-monster itu. Namun ia begitu heran sebenarnya apa yang terjadi dengan tentara Ksatria. Sedangkan di bawah sana terlihat si pria bertudung telah melancarkan sebuah tebasan ke arah pundak monster di depannya. Namun serangan itu tidak begitu efektif karena monster itu masih bisa beregenerasi, dan rupanya pria itu tidak tahu kalau monster itu mampu menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat, sehingga dia begitu terkejut karena baru menyadari kalau monster itu memiliki kemampuan regenerasi, dan tanpa berlama-lama monster itu langsung menghantamkan tubuh pria itu ke tanah yang langsung membunuhnya. Si Kumis yang melihat itu begitu kecewa karena pria itu hanya besar mulut tanpa bisa melakukan apa-apa. Levi hanya terdiam sambil memperhatikan monster-monster yang sedang mengamuk dari atas tebing. Sedangkan di bawah sana si Kumis terus berteriak meminta bantuan dan menjanjikan sebuah hadiah yang besar bagi siapa saja yang bisa menolongnya. Setelahnya Levi berniat untuk pergi dari sana dikarenakan jika dia membantu mereka maka dia akan menarik banyak perhatian dan ditambah lagi dia yang sekarang adalah seorang buronan. Namun tiba-tiba saja ia teringat kembali dengan Guilford yang di saat itu ia mengatakan kalau mereka tidak membutuhkan sebuah alasan untuk menolong seseorang. Levi langsung terdiam setelah mengingat perkataan Guilford waktu itu. Dan terlihat salah satu monster telah bersiap memangsa si Kumis. Si Kumis hanya bisa pasrah dengan nasibnya, namun tiba-tiba saja seseorang berhasil memenggal kepala monster itu. Dan rupanya orang itu adalah Levi yang telah mengambil keputusan untuk membantu mereka semua.
dan dengan kekuatan ether miliknya, Levi mampu menghabisi semua monster di depannya dengan sangat cepat. Bahkan saking cepatnya ia harus menggunakan kedua kakinya untuk menghentikan lajunya. Setelahnya Levi memeriksa jendela sistemnya, dan rupanya dia hanya mendapatkan 40 jam saja. Jumlah poin ini sangat sedikit dibandingkan dengan monster-monster yang ada di hutan Black. Tak lama dari arah belakang Levi seseorang berlari ke arahnya sambil bertanya apakah dia yang sudah menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Lalu wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai manajer cabang Ksatria perusahaan Horn dan dia bernama Laya. Levi langsung tersentak setelah wanita itu mengatakan hal itu, karena dia merasa tidak asing dengan nama perusahaannya. Lalu Laya memberitahu kalau yang tertulis di surat kontrak yang dia baca, kalau perusahaan Horn seharusnya menjaga para monster, namun Levi tidak peduli dengan semua perkataan Laya dan hanya meminta bagiannya saja. Dan tak lama kedua rekan dari si pria berjubah datang sambil memberitahu kalau mereka juga memiliki hak atas semua monster yang sudah dikalahkan Levi. Mereka juga menyalahkan Levi yang mengambil serangan terakhir untuk menghabisi semua monster yang sudah mereka lawan. Bahkan satu rekan mereka harus gugur dalam pembasmian monster ini. Laya yang mendengar itu mengatakan kalau situasi seperti ini ia harus tetap menjalankan semua protokol agar tidak menjadi rumit. Lalu ia meminta kedua mercenary itu untuk mengayunkan pedang mereka ke arah mayat monster-monster itu. Laya melakukan ini agar mereka bisa melihat seberapa banyak mereka membantu. Kedua mercenary yang mendengar itu begitu terkejut sambil memasang wajah cemas. Namun karena tidak ada pilihan lain, dengan sangat bersemangat salah satu dari mercenary langsung mengayunkan pedangnya kuat-kuat ke arah mayat monster itu. Akan tetapi meski telah mengerahkan semua tenaganya namun ayunan pedang pria itu tidak mampu menggores kulit monster itu. Levi yang melihat itu hanya memasang wajah datar. Laya yang melihat itu tidak terlalu terkejut dan meminta satu orang lagi untuk mencobanya. Namun si pria tadi masih saja tidak mau mengakuinya sambil memberitahu kalau dia hanya sedikit kelelahan saja dan meminta untuk sekali lagi mencobanya. Akan tetapi Levi begitu kesal mendengar ocehan kedua mercenary itu. Ia juga langsung mengaktifkan kekuatan ethernya, dan dengan sangat mudah Levi mampu memotong kulit monster itu. Ia juga bertanya apakah hal ini sudah membuktikan semuanya, dan dengan kesal Levi memberitahu kalau ini bukanlah permainan untuk anak-anak, dan jika mereka masih belum mau mengakuinya, Levi menantang mereka berdua untuk melakukan pertarungan di saat ini juga. Ia juga mempersilahkan mereka berdua untuk maju bersama-sama menyerang Levi. Kedua mercenary yang mendengar itu begitu ketakutan dan lebih memilih untuk pergi dari tempat itu. Namun Laya meminta mereka untuk berhenti dan langsung melempar sebuah kantung berisi uang. Dengan sigap pria itu langsung menangkapnya. Laya juga memberitahu meskipun mereka tidak bisa membunuh satu ekor monster, namun ia sangat menghargai bantuan mereka. Dan jika bukan karena pengorbanan mereka mungkin dia dan beberapa pedagang lainnya sudah mati sebelum Levi datang. Si mercenary yang mendengar itu begitu senang dan langsung mengucapkan terima kasih. Levi yang melihatnya begitu heran mengapa Laya sampai melakukan semua itu. Laya yang mendengar itu menjawab kalau inti dari perusahaannya adalah kepercayaan. Ia juga memberitahu jika dia tidak menghargai kedua orang seperti itu. Apakah di lain waktu jika kejadian seperti ini terulang kembali apa mereka bersedia membantunya? Jelas Levi yang mendengar itu sangat mengerti dengan maksud dari Laya, dan sebelum melanjutkan pembicaraannya, Laya ingin tahu nama dari pria yang sudah menolongnya. Levi yang mendengar itu menjawab kalau dia adalah seorang mercenary. Ia juga langsung mengeluarkan kartu pemberian Tessa sambil memberitahu Laya kalau kartu itu didapatkannya dari seseorang yang dia kenal. Jelas Laya sangat mengenal kartu itu, karena kartu itu adalah tanda pemimpin perusahaannya, dan dengan ramah Laya bertanya apa ada hal yang bisa dia bantu. Lalu Levi menjawab kalau dia ingin memasuki kastil Ksatria, namun ia begitu kesulitan karena dia punya harga yang cukup tinggi di lehernya, dan karena itu Levi meminta bantuan Laya. Lalu tiba-tiba saja raut wajah Laya berubah setelah mengetahui kalau Levi ingin pergi ke kastil Ksatria. Dengan wajah yang sangat serius Laya memberitahu kalau dia tidak merekomendasikan Levi untuk pergi ke kastil Ksatria. Lalu Sin berpindah di kastil Ksatria, dan di dalam kastil,
Terlihat beberapa tentara kerajaan telah datang untuk melapor ke rajanya kalau ada monster yang muncul di luar gerbang Ksatria. Ia juga memberitahu kalau telah banyak tentara yang meninggalkan kota dan karena hal itu keamanan di dalam kastil menjadi kacau. Sang ratu hanya duduk santai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan di saat tentara itu meminta bantuan sang raja, tiba-tiba saja tangan tentara itu terpotong. Dan rupanya itu adalah ulah dari sang raja. Sang raja juga memberitahu kalau sang ratu memintanya untuk mengurangi jumlah uang yang dihabiskan untuk para tentara. Ia juga begitu kesal karena dia menganggap kalau tentara itu telah mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada sang ratu. Dan rupanya sang raja telah dijadikan boneka hidup oleh sang ratu. Oke cuy, cukup sekian dulu. Oh iya, seperti biasa Mimin gak pernah lupa buat berterima kasih untuk kalian yang selalu support Mimin. Mimin doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, Mimin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.